satukan hati, pikiran, jiwa kita datang untuk menyembah Tuhan kita yang begitu baik, luar biasa dalam hidup kita. Semua yang mengalami kebaikan Tuhan, mari kita mau tundukkan kepala, kita datang menghadap Tuhan kita. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kehidupan yang Tuhan berikan, terima kasih buat kesempatan yang baru Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kesempatan ini kami gunakan sebaik mungkin, karena bukan kami lagi yang hidup di dalam diri kami, tetapi Tuhan Yesus dalam diri kami. Engkau berkuasa penuh, berdaulat penuh atas hidup kami. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Pimpin kami Tuhan, sehingga kami menikmati pribadi-Mu. Ketika kami pulang tidak sama ketika kami datang, karena kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh umat Tuhan yang siap beribadah, mari sama-sama katakan amin, haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, kita tinggalkan yang di luar sana. Saat ini kesempatan kita mau kembalikan pujian, syukur kita kepada Tuhan yang luar biasa baik bagi kehidupan kita. Dan dulu sampai selama-lamanya. Haleluya. Berjalan
kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kesempatan yang Tuhan berikan jangan pernah kita sia-siakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kasih Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Kasih Tuhan,
menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Mari kita dengan Tuhan. Haleluya. Kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Karena hanya Bapa yang mengenal kita dengan baik. Hanya Dia yang tahu dari awal sampai akhirnya hidup kita. Mari kita kembali kepada Tuhan yang peduli akan hidup kita. Datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Haleluya.
berdoa. Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub, Elohim Yahweh, berkatilah kami, urapilah dan lawatlah kami Tuhan. Lawat dan jamahlah kami, tumbuhkanlah rumah baik kediaman-Mu. Tinggallah Engkau di dalam kami dan kami dalam Engkau. Roh Kudus Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkarya ambil alih seluruh kehidupan kami. Biarlah Engkau memberkati jiwa, memberkati pikiran, memberkati hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pertolongan dari Roh Kudus, kuasa dari Allah memberkati kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dulu puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Sekali lagi yang semangat. Shalom. Tuhan Yesus melawat kita. Hari ini saya akan bercerita menyampaikan firman Allah tentang iman. Ya, ujian iman. Itulah tema firman Tuhan pada hari ini, supaya kita tahu bahwa iman itu teruji atau tidak teruji, atau tidak mau diuji. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yakobus pasal 1, kita buka Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga. Yakobus pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 kita baca sama-sama. Yakobus pasal 1 ayat 2 dan ayat 3. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Ayat 4, 2, 3. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman semua orang yang punya iman. Saudara, itu kalau Yesus bertambah besar dalam hidupmu, kalau Yesus semakin besar dalam hidup kita, kalau Yesus semakin bertambah dalam hidup kita, itu dia punya iman. Ya, murid-murid Yesus pernah berkata, Tuhan, tambahkan iman kami. Itu bukan seperti orang nambah nasi, nambah gaji, ya, nambah harta, nambah kebun, nambah kendaraan. Saudara, kalau kita berkata tambahkan iman kami, maka saudara, siapa yang pernah berdoa tidak ditambahkan imannya? Ya, murid-murid Yesus pernah berkata tambahkan iman kami, bukan supaya kami jadi tambah hartanya, tambah berkat jasmaninya. Ya, nah hari ini kita buka Lukas pasal yang ke-17. Lukas 17. Ya, ayatnya yang kelima. Lalu kata rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantu
ia akan taat kepada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, iman itu satu kekuatan yang luar biasa. Ya, saudara, iman itu satu kemampuan yang luar biasa. Nah, ketika murid-murid Yesus minta tambahkan iman, itu bukan seperti minta tambahkan uang. Seperti anak itu minta tambah uang jajan. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, bahkan jika ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ini contoh iman orang yang bertambah. Saudara, berapa kali atau siapa orang yang paling banyak menyakiti saudara? Adalah orang yang paling dekat dengan kita. Kalau saudara mau tahu siapa orang yang paling banyak menyakiti saya, istri saya. Yang paling banyak menyinggung perasaan istri saya, ya saya. Betul kan? Nah, saudara, kita nggak bicara tentang iman, baca Alkitab, oke. Ya, nah ini kita mau bicara iman yang teruji, bukan iman yang dipajang. Ya, bukan iman yang dipamer-pamerkan. Nah, ketika Yesus berkata, jadi harus berapa kali kami mengampuni saudara kami? 70 kali, 7 kali. Nah, siapa yang bisa menghitung berapa kali dia mengampuni istrinya? Ya, atau siapa yang bisa menghitung berapa kali dia harus mengampuni suaminya? Nah, saudara yang dikatakan, makanya ketika Yesus memberikan tantangan itu, apa kata muridnya? Tanpa begitu, kalau kami harus mengampuni sebanyak itu, apa katanya? Tambahkan iman. Jadi kita minta tambahkan iman, bukan supaya minta tambahkan harta, minta tambahkan uang. Saudara, itu kan sudah kita baca, itu mengikut. Nah, ini kita mau bicara tentang iman yang teruji. Saudara, itu baru satu poin. Tadi poin yang pertama, iman yang teruji, Yesus harus semakin besar. Kita harus semakin kecil. Yesus harus semakin hidup. Yesus harus semakin nyata. Yesus harus semakin bersinar. Kita harus semakin kecil, semakin tidak nampak. Kita semakin tidak kelihatan. Yesus yang semakin kelihatan. Nah, iman yang teruji yang kedua adalah iman yang menghadapi segala tantangan. Itu makanya ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Tidak meninggalkan Tuhan, dia akan semakin setia. Nah, saya mau bicara hari ini iman dalam praktek kehidupan kita. Iman dalam pandangan yang benar. Saudara, iman yang teruji itu akan menghasilkan iman yang murni. Amin. Iman itu diuji untuk menghasilkan iman yang nampak originalitasnya. Iman itu diuji supaya nampak keasliannya, supaya nampak kemurniannya. Amin. 1 Petrus 1 ayat 7. Ya, 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-7 kita baca bersama-sama. Dan saya mau semua kita yang ada dalam gereja ini membaca 1 Petrus 1 ayat 7, 2, 3. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh
Saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh. Si Anies pintar main kita. Jago ini. Dikumpulkannya 10 orang murid. Diajarnya main gitar 10 orang ini. Pintar 10 orang jalan kita. Apakah dengan mengajarkan, dengan memberikan pengetahuan dan mengajar orang main musik, terus pengetahuan musik Anies berkurang? Berkurang pengetahuannya? Tidak. Justru sebaliknya. Apa? Bertambah ngajar. Itu. Tapi kenapa orang selalu bilang iman dan berkurang? Sedangkan pengetahuannya tidak berkurang. Nah, terus kenapa kita bilang iman kita kecil? Berarti tidak bertambah. Nah, berarti kita tidak dihadapkan dengan tantangan. Kebanyakan orang kita punya iman terus lari dari masalah, terus tidak mau menghadapi. Ya, ibu tuh harus bisa bikin donat. Terus diajarinnya sama 100 ibu. 100 ibu ini diajarinnya bikin donat. Kita ibu bikin donat 100 orang. Berkurang nggak pengetahuannya? Bikin udah habis. Udah balik sama kalian semua. Tidak ada tinggal di otak. Gitu. Apakah iman juga harus begitu? Kan seharusnya enggak. Terus yang ada di dalam diri kita apa? Nah, ayat ini luar biasa. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman. Nah, berarti yang kita punya nggak iman. Nggak iman. Saudara, kalau dia mesti nggak ada dalam hidup kita, nggak tinggal dalam hidup kita, atau dia nggak bertambah. Ya, saya mengajar di sini khotbah, di lapas khotbah, di KUD saya khotbah, di kelompok-kelompok Alkitab saya khotbah. Saudara, pengetahuan firman saya tidak berkurang, justru sebaliknya bertambah. Nah, ketika saudara menghadapi orang yang menyakitimu, berarti seharusnya imanmu bertambah. Ketika engkau menghadapi masalah entah besar entah kecil, seharusnya imanmu bertambah. Repot nggak berkhotbah seperti ini? Nanti pulang nanti berkhotbah lagi seperti Stephen Tong itu. Pagi khotbah di Jakarta, siang ada khotbah dia di Singapura, nanti sore ada khotbah dia di Surabaya. Terus habis itu kan tidak. Tetapi saudara, iman kita masih selalu berkawin dengan jasmani. Makanya ada orang Kristen bilang kesabaran ada batasnya enggak? Kesabaran bisa habis. Kasih bisa berkurang enggak? Kasih bisa habis enggak? Kalau bisa habis kenapa tidak bertambah? Kalau kesabaran saudara percaya bisa habis, kenapa tidak bertambah? Kalau iman kau bilang habis kecil atau tidak ada, kenapa tidak bertambah? Kenapa tidak menjadi besar? Kenapa? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah, Pak Otang guru, Pak Tarigan guru, saya tanya, tiap hari mereka mengajar berkurang pengetahuannya atau bertambah? Pasti bertambah. Amin. Nah, terus kenapa orang Kristen bilang imannya tidak bertambah? Berarti bukan iman. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah saya masuk pada case yang kedua tentang iman Abraham. Iman itu diuji. Dan apakah Tuhan tahu Abraham punya iman atau tidak? Ya, Kejadian pasal yang ke-22.
yang ke-22, di situ judulnya kepercayaan Abraham diuji. Ayat 1. Ini sama dengan anggaplah berbagai apabila kau jatuh ke berbagai pencobaan. Nah di sini saudara, kepercayaan Abraham diuji. Ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Silakan ayat 2. 2, 3. Amin. Abraham punya iman. Karena iman itu dia punya anak. Ya. Karena iman itu dia punya harta. Ya. Karena iman itu dari tanah kelahiran Ur Kasdim dituntun oleh Tuhan sampai ke tanah Kanaan tanpa dia tahu tanah itu sebenarnya. Tidak perlu serok. Sekarang orang sedikit-sedikit serok. Ya. Nah, tidak ada yang serok lokasi tanah Kanaan di mana. Tapi Abraham mencatat secara mujizat. Dia sampai ke tanah Kanaan walaupun tidak tahu. Banyak perkara-perkara mujizat terjadi karena iman Abraham. Tetapi pada satu titik fase, setelah semuanya itu kata Tuhan, dia mengalami banyak mujizat. Sampai di umur yang 100 tahun, dia dikasih Tuhan anak. Dan umur Sarah 90 tahun, di mana Sarah sudah tidak mungkin untuk melahirkan karena sudah tua. Tapi Allah memberikan anak, itu kan mujizat. Tapi saudara jangan puas sampai di mujizat. Karena setelah itu Allah menguji Abraham. Dan dia berkata kepada Abraham, Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban pada salah satu gunung yang akan kukatakan. Dari mana dia dapat Ishak? Dari Tuhan. Siapa yang meminta Ishak untuk diberikan? Tuhan juga. Dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang meminta. Pas. Karena banyak orang hanya ingin meminta setelah diberi Tuhan dia lupa sama Tuhan. Itu kan iman. Nah, saudara, kenapa saya katakan iman? Ibrani pasal 11, saudara lihat. Ya, Ibrani 11 ayat 17. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 17. Ada Tuhan di situ. 1 sama 2, 3. Ayo semuanya. 2, 3. Nah, ada orang bilang pencobaan dari iblis, ujian dari Tuhan. Tinggalkan konsep itu dulu. Saya bikin ini kalau pendeta itu bikin tahan susah. Beliau pernah tanya, betul nggak Pak? Sekarang saya tanya, istri saya ini dari Tuhan. Ya. Saya doakan saya minta dikawinin resmi berkat di dunia. Apakah istri saya tidak pernah mencobai saya? Menyakiti saya pernah. Terus saya mau bilang ini dari iblis. Jadi ujian dari Tuhan, pencobaan dari iblis. Yang begitu nggak usah dicek, salah, nggak usah dilakukan. Ya, saya mau mengajar di mana supaya lebih cerdas saja kita. Nanti orang akan bingung, karena pencobaan dari iblis lagi.
Data yang dikasih sama testing. Ada testing, ada temptation. Bisa juga lihat bahasa aslinya. Sama kok enggak. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena iman, Abraham, ini kan alasannya karena iman. Berarti iman itu harusnya diuji. Karena iman Abraham, tatkala ia dicobai, ia mempersembahkan diri. Jadi iman yang dicobai, saya dapat dari Tuhan, saya kembalikan kepada Tuhan. Saya terima dari Tuhan, saya kembalikan kepada Tuhan. Itu iman. Amin. Saudara terima dari Tuhan itu saudara habiskan semuanya. Saudara dapat dari Tuhan itu saudara habiskan. Oh, saya dapat mujizat, Tuhan kasih saya berkat berlimpah. Tuhan saya, nah tiba Tuhan bilang saya kembalikan 1/10. Udah. Saudara, nah Isa tahu, Abraham tahu, Isa ini dia dapat dari Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada satu mental iman yang sangat buruk dalam diri kita. Apa? Saudara, saya punya kesaksian Ibu Bibi Basri. Dulu dia dapat mobil, ada seorang pengusaha kasih dia mobil. Oh Tuhan, terima kasih, iman dijawab Tuhan, doa kita dijawab Tuhan. Dia kan waktu itu tabrakan, dia ada ditabrak sama polisi, sama truk dari belakang, truk atau bus itu hancur mobilnya, enggak. Terus ada orang yang lagi dikasih mobil baru. Siapa yang tidak senang dikasih mobil baru? Semua kita senang. Oh mujizat, ini mujizat luar biasa. Tuhan kasih mobil sama ibu bertahun-tahun kemudian. Ketika dia berjumpa dengan seorang hamba Tuhan yang tidak punya kebenaran, dan Tuhan berkata dalam hatinya, kamu harus memberi dia mobil. Kamu harus beri dia mobil. Terus saudara dia tahan itu. Ya kan? Dia ada imani. Dia tolak. Tidak mungkin ini suara Tuhan. Sampai akhirnya karena selalu ada suara di hatinya, bantu dia, beri dia mobil. Dia tanya suaminya, singkat cerita Tuhan, aku tanya suamiku, kalau suamiku setuju, aku kasih. Kalau tidak setuju, ya istri harus tunduk sama suami. Nah, berlaku yang begitu. Ya, saudara, nah dia tanya suaminya, Pak, apa? Aku sudah berminggu-minggu ini Tuhan ingatkan, Tuhan ajar, Tuhan bicara supaya kita berikan mobil sama Bapak Pendeta Siago Gubala ini. Benar, iya. Jadi gimana pendapat suaminya bilang, Tuhan sudah suruh aku juga sejak bulan Januari. Dia bilang suaminya. Terus kenapa waktu dulu terima mobil dari Tuhan ada yang memberi senang sekali. Nah ketika sekarang Tuhan suruh memberi perah, itu iman. Nah akhirnya dia sepakat dengan kalau kita taat sama Tuhan. Saudara bayangkan, itu baru mobil, Tuhan minta anak sama Abraham. Tuhan minta apa? Tuhan minta anak sama Abraham. Waktu mama saya bilang, Tuhan kau harus jadi pendeta, tidak mau. Saya pergi ke rumah saya dapat di Pasundan. Enggak nyaman dari kota saya, pulang. Kenapa mau pulang? Tapi bisa pulang. Saya udah bayar semuanya. Terus itu apa? Aku mau bayar, aku mau pulang. Terus saya berpikir, pulang. Udah harus sekolah, tidak mau sekolah. Kenapa mesti saya? Mama saya bilang, karena kau yang paling ganteng. Aku kasih sama dia. Jadi saudara, saya bercanda. Ya mama, siapa yang tidak bilang anaknya ganteng? Saya pergi ke Jakarta. Ini yang lama. Kau temui orang, saya
anjingnya, tapi suaranya terdengar. Dari suaranya kita tahu ini anjing, bukan anjing yang dilempar gitu. Ya, dari suaranya tegak begitu kan. Saya foto pembantu yang punya rumah masuk, Bu, saya mau masuk rumah. Ayo Pak, saya ketemu kamu saudara kamu itu rupanya anak sekolah kita. Nah, saya berangkat sekolah kita, pakaian saya dicuri orang di mobil. Belum lagi sekolah kita sudah dapat pencobaan. Nah itu saya mau bilang dari Tuhan atau dari iblis? Yang mana itu dari setan. Tapi tasnya dari Tuhan. Alkitab saya pakaian saya tinggal pakaian di badan saya. Nah, ibu-ibu kemarin ada si bisa udah merasa kedinginan kan? Nah saya kalau mau itu dari gunung. Soalnya tangan saya tidur nggak ada selimut, nggak ada spray. Semua teman-teman bawa spray, bawa piring, bawa sendok, bawa perlengkapan. Nah saya kayak anak yang dibuang. Saya duduk di tempat tidur saya Tuhan. Baru dari Buckingham ke kamu dinginnya namun dibilang di jalan. Ya, waktu saya ada acara di borong-borong di kampung kali itu, terus istri saya kopi bang di langsung di pasar. Saya punya keluar. Ada panas sudah. Saya kalau saya naik gunung laut masak Indomie. Begitu Indomie masak di sini. Ini begitu masak ditaruh. Terasa. Jadi selimut pertama saya. Karung tepung terigu. Warnanya pink kayak baju kayak. Dicat sama teman saya dari Dayak, namanya Alvia. Pakai Alvia ya, kamu nggak bawa selimut? Ini saya punya selimut, tapi maaf ya. Ya, dari Kalimantan, dia bawa selimut dari kantong tepung yang dibuka itu dijahit, terus dikasih ke warna. Orang sekarang rambutnya di warna. Nah, ya, dulu kami selimut yang luar. Kau pakai, itulah selimut pertama saya. Saya pakai dari sudah berubah. Terima kasih. Itu juga ujian. Saudara, siapa jadi kalau saya tidak pegang duit, saya nggak bisa. Itu saya tanya apa bawa duit? Enggak. Kenapa ada duit nggak biasa? Tanya dia. Saya kalau ke Jakarta pergi yang penting ada tiket udah. Nggak bawa duit enggak. Karena dia nggak takut suaminya tak uang. Ini apa dimasukkan atau tidak? Saya keluarin dua kali. Jadi baru 2 hari 3 hari. Aku 2 tahun lebih di tahun aku nggak pegang duit. Orang lihat orang makan mie ayam 300 rupiah mie ayam dari jauh. Jadi saya nggak pegang duit dari situ. Ya itu kayaknya urusan manusia. Setelah itu ujian. Nah, apakah kita diuji iman kita? Apakah kita Tuhan ambil, Tuhan kasih? Sama saja. Amin. Saudara punya iman nggak saudara? Yang punya iman angkat tangan. Kita mau uji imannya. Iman itu harus diuji saudara. Kalau kita terima bahagia,
Soalnya dikasih lagi bahagia kan? Kayak ibu tadi. Dikasih mobil senang kan? Nah kalau disuruh kasih mobil mau nggak? Hah? Hah? Terima mau memberi? Nggak mau. Apa terima tidak mau? Mau. Tuhan minta mau nggak? Itu iman yang teruji. Amin. Pasti tak bilang amin. Iya. Dosa takut. Karena takut itu kan daging selera kita. Iya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi saya dulu orang paling miskin di sekolah kita dapat Indomie itu wah tahu lah anak saya sekarang makan Indomie, anak kita kasih makan Indomie lebih suka. Tadi ada anak saya Pak, nanti saya kita makan Indomie rebus ya. Walaupun saya bilang dia pakai chicken tetap ada Indomie. Nah saya kalau nggak pernah makan Indomie, sekali waktu saya makan Indomie satu, walaupun waktu Indomie saya masih 100 rupiah. Nah kalian yang belum lahir nggak usah dibayar, pecah nanti makannya. Kok sekarang nggak ada? Sekarang berapa? Ikan dua. Nah, dulu saya suka itu karena zaman selanjutnya. Saya akan dapat Indomie 100 rupiah. Harga yang dulu saya tahun 75. Nah sekarang sudah kembali sama saya kasih permen kan. Soalnya sekarang kembaliannya dikasih Indomie. Maaf ya, kata mana? Nah ada waktu itu kembaliannya Indomie. Wah. Kenapa kau Indomie? Wah senangnya sampai di kamar. Saya kan punya gelas besar itu, karena kita itu sering ya, nggak keras apa. Gelas besar, isi air panas, rendam, duduk. Oh, sambil di situ. Kalau Indomie kan tanya, kalau tanya pulang, siapa rasa Indomie? Kakak penciuman anjing saya. Nah, bukan saja itu, teman saya pun mencium. Masa apa kamu? Aku tahu kan. Dia sakit pula itu. Jadi kau mau? Ya mau lah. Bagi dua, satu nanti yang berkali. Cuma ya udah. Jadi kau tak tahu. Ya aku nggak mau. Kau nggak perasaan. Oh, cuma satu kau minta. Dia udah dia sakit saya kasih. Benar nih? Iya, ada. Tanya. Dikali dia, saya pergi. Dulu kepala sekolah. Dulu Cik ini kan pernah di rumah saya dari rumah istri. Apa Cik? Sini. Dibawa saya ke kami sekolah. Di samping itu kan ada berdoa, disuruh berdoa. Cina kan biasanya dia kan jatuh. Jadi orang kami Cina itu kerja toko. Dia ambil itu dia langsung ya paling pikiran saya disuruh kasih. Katakan ini sama si Anu kan gitu. Itu otak bersih saya. Ya, Pak sehatnya begitu disuruh jadi keren. Nah, ini untuk kamu, untuk saya. Makanya cukup. Iya untuk kamu deh. Nah itu lapar. Tapi saya kasih satu. Tuhan kasih lapar. Sampai di kamar saya tanya teman saya, habis sudah. Saya kasih satu kamar 6 orang. Saya ambil yang 8 tadi saya ambil di tempat tidur masing-masing. 1, 2, 3. Kan dia ditarik. Saya tempat tidur saya paling bawah. Dapat saya taruh di tempat tidur saya selama itu. Ya, nanti orang tua lebih senang berkat mulia pada mulia. Jadi sudah
Bawang. Saudara pernah seorang cewek namanya Tansi Suat. Ada saksi. Benar. Satu hari dia panggil saya, sahabat. Kamu di sekolah ini kan orang kaya dari Bali. Kamu beasiswa ya? Artinya beasiswa karena tidak punya uang. Jadi saudara, kamu nggak bayar dong? Ya enggak. Kamu besok ya, tapi saya nggak nyangka usaha. Gara-gara saya tidak satu hati tidak suka karena nggak tajir. Cewek kita mau cari cowok yang tajir melintir. Nah, saya melintirnya aja. Tajirnya. Jadi kamu beasiswa. Saya yang bayar kamu ini kan kayak orang lain. Jadi saya yang bayar. Nggak tahu. Dia itu potong kalau anak beasiswa kan suruh potong dia sampah. Wajar kita mau sampah. Bak sampah yang di sekolah kami 4 kali lebih besar bak sampah itu. Lebih tinggi. Mobil bisa masuk bak sampah. Tapi saya pernah tutupi di sini. Mundur. Aku nggak bisa mundur. Siapa cewek mau suruh bawa sampah? Itu istriku. Masih bawa sampah. Itu belum semua. Nah, apakah ketika Tuhan memberi, Tuhan mengambil, saya mau. Tuhan kita senang nggak gaji orang besar? Pasti kan Rio Arce naik gaji kami. Baik bos, naik berapa persen? 70% dari matahari. Senang nggak dari 70%? Ini omnya terlalu lebih-lebihan. Kali 5%. Senang kita dapat gaji besar. Nah, ketika kita gaji orang, mau nggak? Kalau mana gaji 100 maka ini 90 dibentak ada turun dari sini. Ya Pak, daripada kerja, ya itu lah. Kalau ada kerja, kau nak pantau, jangan begini. Karena kalau saya beli, bisa kita praktekkan, Pak. Berapa tahun dari itu? 2000. Kok murah? Ya, saya lebih. Iya, saudara, maunya kalau kita beli emas lebih gitu. Orang juga senang. Nah, kalau kita mau terima lebih, orang juga mau. Kalau kita menjual sesuatu kan ini mahal kan jualan kita kan. Ada orang membeli berapa ini 5.000 7.000 ya. Jadi kasih dapat nah sama kita. Nah coba kita beli punya orang. Berapa nih 5.000 3 ya. Kan orang langsung beli 3 kali. Nah iman itu adalah sama dengan Abraham senang diberi uang, dia juga senang ketika kita. Amin. Itu iman. Makanya karena iman Abraham taat. Karena iman Abraham tak kalah dari Joali, dia persembahkan Isa. Dia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya, serela seikhlas ketika dia menerima. Itu iman. Itu iman yang terbukti hasilnya sebuah kemurnian. Amin. Nah, tadi di awal saya katakan ketika seorang ini punya iman yang teruji atau iman yang murni, Yesus harus tambah besar.
Nah, itu orang paling kaya. Ayub pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki Daus bernama Ayub. Orang itu sabar dan jujur. Ia takut akan Allah dan jauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang keledai, pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang berkaya dari timur, dari semua orang yang di sebelah. Benarkah dia punya iman? Tambah kaya, bahkan menjadi orang paling kaya. Tapi apakah selesai di situ masalah iman? Iman tetap harus murni dan teruji. Dan seseorang harus tahu bahwa iman harus lebih mahal dari hartanya. Amin. Iya. Nah, apakah iman lebih mahal dari hartanya? Itulah Ayub. Saudara, ayat 8. Ya, lalu bertanya Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjaga kejahatan. Nah, ini kan Ayub diuji. Saudara, lalu apa kata iblis ayat 9? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah kalian tidak mendapat apa-apa? Ayub takut akan Allah. Itu pertanyaan buat kita. Pertanyaan buat saudara. Lalu jawab iblis, karena iblis selalu bilang begitu. Kalau kau tidak dijawab dengan doa, kalau tidak bertambah dua harta, kalau tidak bertambah kekayaan, bagaimana? Nah, karena kita selalu diajarkan teologi prosperity, apa? Teologi kemakmuran. Saya bukan anti kekayaan, enggak. Saudara, Tuhan bisa berkati lebih kaya. Kan buktinya nanti Tuhan juga berkati Ayub 2 kali lipat. Tapi dari iman yang teruji. Amin. Nah, iblis sendiri tahu ayat 10, bukan ayat 10, ayat 1 ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya, apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri. Coba lihat kata Tuhan. Tapi ketika masuk dalam ujian, nah, seseorang harus lebih tahu, dia harus tahu bahwa imannya lebih berharga dari hartanya. Hartanya miliknya semua bisa diambil, tapi iman tidak. Amin. Dan iman itu tidak terikut dengan hartanya. Iman itu tidak terbawa dengan kekayaannya. Karena memang itulah iman yang dicari Tuhan dalam hidup kita. Nah, terjadi masalah, musibah, pencobaan, malapetaka yang dialami oleh Ayub, sehingga Ayub mengalami kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan semua kekayaannya. Ya, dia tak punya apa-apa lagi. Apa kata Ayub? Maka ayat 20. Maka berdirilah Ayub lalu membayar jumlahnya dan menjulur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah. Katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tentunya kalau tidak perkataan seseorang yang sudah lulus ujian. Berapa banyak kita yang kecewa karena mungkin ada orang bukan atau enggak. Mungkin harta kita ditipu atau tanah kita digeser. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ini selalu doa yang begini bukan berlaku bagi harta, berlaku bagi istri. Tuhan yang memberi, Engkau yang mengambil.
Jadi saudara, ayo itu dia sampai pada kemurnian imannya. Makanya sampai kita pada kemurnian iman kita seperti ayu. Ayu juga sampai pada titik kemurnian iman. Tapi waktu kaya belum sampai. Tapi waktu dia menjadi saksi dan menjadi orang paling kaya, terkaya, siapa yang sedang bilang itu kaya, pemain kaya, hewan kaya, siapa yang nggak suka? Tapi semua orang di bawah ketika dia sampai pada imannya dan dia akan bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dalam kesemuanya itu ayu tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang apa. Jadi iman itu tidak membuat kita kecewa sama Tuhan. Berbahagia orang yang tidak menolak aku, kata Tuhan. Sama siapa dibilang? Sama Yohanes Pembaptis. Selama Yohanes Pembaptis di penjara, Yesus tidak yang menjadinya. Yesus tidak pergi membesuk Yohanes di dalam penjara. Dan Yesus pesan sama murid-muridnya, berbahagia orang yang tidak kecewa. Nah, sebelum Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya, dia hanya memastikan benarkah Yesus yang sekarang melakukan mujizat itu Mesias. Disuruh murid-muridnya pergi bertanya supaya enggak, yang penting Yohanes Pembaptis tahu benar itu Mesias, benar itu yang akan Yesus. Lalu yang murid-muridnya menemui Yesus, benarkah engkau Mesias itu? Benarkah engkau Nabi yang akan datang itu? Dia bersama guru, kata Yesus. Dia bersama dia yang bukan melihat, yang lumpuh berjalan. Ya, yang susah diberikan kabar baik, pergilah dia terlihat di dalam penjara. Yang bukan melihat, yang lumpuh berjalan, yang susah diberikan kabar baik. Benar. Jadi kita menggunakan bahasa dalam apa lagi? Dia tidak kecewa. Saudara, hanya gara-gara dia tidak lihat oleh Yesus. Itu. Jadi kita harus sampai pada iman yang dipuji. Ketika iman itu dipuji, hasilnya iman yang murni. Iman yang murni itu membuat kita semakin terpukul. Terpukul itu berbuah matang sampai kamu tidak kekurangan satu apa.
kami lepas dari segala tipu daya dosa, tipu daya iblis. Kalau kami pikir, kalau kami berlindung sama Tuhan, biarlah kami terus oleh darah yang begitu mahal. Karena ekonomi pada kasih karunia bagi kami. Ekonomi pada anakmu dan tunggal untuk kami. Tuhan besar kasih karunia bagi kami. Ampunilah kami, Tuhan ternyata kami masih banyak pikir hamba Tuhan. Kami serahkan hidup kami pada Tuhan. Supaya iman kami semakin mengenal Yesus, semakin bertambah besar dalam hidup kami. Amin. Oke, silakan bagi anak yang masih SMP bisa dengan orang tuanya. Kalau mau ke orang tua silakan duduk dengan orang tuanya. Supaya saya kita nyanyikan pujian tadi. Silakan anak-anak yang SMP kalau dekat dengan orang tuanya biar sama-sama.
rela dan senang hati. Tuhan yang memberi dia kepada Maria. Karena iman yang jauh lebih hebat. Itu hati iman yang sesungguhnya. Iman yang tidak pernah habis. Kalau Taurat adalah habis hatimu. Iman tidak boleh berdiri. Iman harus bertambah. Dalam nama Yesus, diberkatilah yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah berdoa. Diberkatilah yang menerima Yesus di dalam hatinya, menjadi Tuhan yang besar. Berbahagialah yang menerima Yesus sebagai Tebus, sebagai penolong. Berbahagialah yang menyambut Yesus di dalam hatinya, karena di luar Yesus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam nama Yesus kata anak berdoa. Dalam ini terus pelayan yang mahal. Jadikan kami milikmu. Sucikan hati kami. Ampuni dosa kami. Agar kami pulang dan kembali sebagai orang yang dibenarkan. Sebagai orang yang punya iman yang hidup, iman yang murni dan iman yang terwujud. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus akan berdiri di kanan-kanan dengan iman dan percaya sesuai dengan seluruh perkataan Tuhan yang menghidupkan kita, yang sudah kita secara positif dalam firman Allah. Sebab apa yang telah dituliskan kepadamu telah aku terima darimu, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucapkan syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini jadi peringatan anak-anakku. Demi nama Tuhan Yesus, terima roti ini menjadi tubuh Kristus. Amin. Kemudian antara saudara kanan terima firman Tuhan ini dengan kata, demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, bahwa ampun adalah darah Kristus, darah perjanjian baru. Amin. Mari kita terima ampun ini dalam nama Yesus. Haleluya.
Puji Tuhan, haleluya. Kita sudah hadir di dalam firman Tuhan, kami menjadi firman Tuhan. Saat ini kita mau merespon firman Tuhan, kita kembalikan yang terbaik kembali kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita doakan, dan persembahkan menjadi berkat. Bapa kami di dalam surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Nafas yang diberikan, semua yang sudah kita percaya dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur, kami senang dan selalu